Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang liabilitas jangka pendek, provinsi, dan kontingensi. Adapun kelompok kami beranggotakan yang pertama Nur Huda, yaitu saya sendiri, yang kedua Oktaviana Sari, yang ketiga Selvitia Karlinda, yang keempat Inderanti Putri Puspa Editya, yang kelima Anissa Reza Alivia, dan yang keenam Devi Savitri. Liabilitas. Apa itu liabilitas? Liabilitas adalah kewajiban entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya entitas. Jadi, liabilitas adalah kewajiban yang timbul karena kita melakukan hutang di masa lalu dan untuk melunasi kewajiban tersebut memerlukan sumber daya yang berupa uang, jasa, atau barang. Liabilitas jangka pendek. Liabilitas bisa disebut liabilitas jangka pendek jika yang pertama, mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. Yang kedua, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Jenis-jenis liabilitas jangka pendek. Bisa kita lihat di sini ada beberapa jenis liabilitas jangka pendek, yaitu yang pertama utang usaha, yang kedua wesel bayar, yang ketiga utang bank jangka pendek, yang keempat liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo, yang kelima liabilitas jangka pendek yang didanai kembali, yang keenam utang dividen, yang ketujuh uang muka dan deposito pelanggan, yang ke-8 pendapatan diterima di muka, yang ke-9 hutang pajak penjualan dan pertambahan nilai, yang ke-10 pajak penghasilan terutang, dan yang ke-11 adalah kewajiban terkait karyawan. Yang pertama, hutang dagang. Hutang dagang memiliki beberapa klarifikasi, yaitu yang pertama jumlah yang belum dibayarkan atas barang atau jasa yang telah diserahkan atau diselesaikan dari supplier. Yang kedua, pengakuan pada tanggal penyerahan barang atau penyelesaian jasa. Yang ketiga, dasar mencatat, yaitu faktur pembelian. Jadi setiap hutang dagang pasti dicatat dari faktur pembelian. Yang keempat, perjanjian pembelian, misal 2/10 N/30. Itu artinya pembelian akan diberikan potongan diskon sebesar 2% jika dibayarkan dalam waktu 10 hari. Dan jangka waktu kreditnya adalah 30 hari. Yang kedua adalah wesel bayar. Wesel bayar memiliki beberapa klarifikasi. Yang pertama yaitu janji untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, diterbitkan untuk melunasi utang atau membayar pembelian. Yang ketiga, dapat bersifat jangka pendek atau panjang. Yang keempat, seringkali berbunga atau tidak dapat berbunga. Yang kelima, jika tidak berbunga diterbitkan dengan diskon. Nah, ini adalah contoh ilustrasi wesel bayar yang berbunga. Castle National Bank meminjamkan $100.000 pada 1 Maret 2011 kepada Landscape.co. Jika Landscape menandatangani wesel bayar dengan nilai pokok 100.000, bunga 6% dan berjangka waktu 4 bulan, Landscape mencatat kas yang diterima pada tanggal 1 Maret sebagai berikut. Kas di debit dan wesel bayar di kredit. Kenapa wesel bayar di kredit? Karena wesel bayar itu termasuk utang. Jika Landscape menyusun pelaporan keuangan secara semesteran, perubahan pembuat jurnal penyesuaian berikut untuk mengakui beban bunga dan utang bunga pada 30 Juni. Ya. Perhitungan bunganya yaitu 100.000 dikali 6% dikali 4/12. Nah, 4/12 itu dari 12 yaitu waktu bulan dalam 1 tahun, dan 4 itu jangka waktu
pelunasannya, ya, peminjaman, sehingga 100.000 dikali 6% yang berupa bunga dan 4/12, sehingga hasilnya adalah $2.000. Maka pencatatan jurnalnya adalah beban bunga di debit sebesar 2.000 dan utang bunga di kredit sebesar 2.000. Pada saat jatuh tempo tanggal 1 Juli, Landscape mencatat pembayaran wesel dan bunga akrual sebagai berikut. Wesel bayar di debit sebesar 100.000, utang bunga di debit sebesar 2.000, dan cash di kredit sebesar 102.000. Berikut ini merupakan ilustrasi wesel bayar tanpa bunga. Pada 1 Maret, Landscape menerbitkan wesel bayar tanpa bunga senilai 102.000 berjangka waktu 4 bulan untuk Castle National Bank. Nilai sekarang dari wesel adalah 100.000. Landscape mencatat transaksi ini sebagai berikut. Yang pertama, kas di debit sebesar 100.000 dan wesel bayar 100.000 di kredit. Jika Landscape menyusun laporan keuangan secara semesteran, perusahaan membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui beban bunga dan kenaikan wesel bayar sebesar 2.000 pada 30 Juni. Maka beban bunga 2.000 dan wesel bayar 2.000. Nah, perbedaannya antara wesel bayar yang berbunga dan yang tanpa bunga yaitu pencatatan jurnalnya. Di wesel bayar yang berbunga, maka jurnalnya itu utang bunga. Sedangkan kalau di wesel bayar tanpa bunga, maka jurnalnya itu beban bunga. Pada saat jatuh tempo 1 Juli, Landscape harus membayar nilai nominal wesel sebagai berikut. Wesel bayar 102.000 di debit dan cash 102.000 di kredit. Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo. Kenapa liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo itu dikatakan liabilitas jangka pendek? Ya kan? Karena liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo itu tanggal jatuh temponya itu tidak lebih dari 1 tahun, maka dikatakan sebagai liabilitas jangka pendek. Namun, liabilitas jangka panjang yang akan dilunasi periode berikutnya diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek kecuali dilunasi dengan akumulasi dana yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar. Ya kan? Contohnya yang tidak sebagai aset lancar itu ya aset tetap, ya kan? Seperti gedung atau kendaraan dan lainnya. Dibiayai kembali atau dilunasi dengan penerbitan liabilitas jangka panjang yang baru, yaitu jadi liabilitas jangka panjangnya itu diperbarui, ya kan, diupdate, ya, sehingga tanggal jatuh temponya itu semakin panjang. Yang ketiga, dikonversi menjadi saham. Selanjutnya ada utang dividen. Utang dividen adalah jumlah yang harus dibayar perusahaan kepada para pemegang saham sebagai akibat dari otorisasi Dewan Direksi, atau dalam kasus lain adalah suara pemegang saham. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka, mengacu pada perusahaan untuk produk atau selanjutnya ada utang dividen. Utang dividen adalah jumlah yang harus dibayar perusahaan kepada para pemegang saham sebagai akibat dari otorisasi Dewan Direksi, atau dalam kasus lain adalah suara pemegang saham.
Selanjutnya, pendapatan diterima di muka, mengacu pada perusahaan untuk produk atau layanan yang akan dikirim atau dilakukan di masa depan. Perusahaan yang menerima pembayaran di muka mencatat jumlah tersebut sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Selanjutnya ada utang pajak penjualan atau pertumbuhan nilai atau sering disebut sebagai sales tax payable adalah utang perusahaan pada kantor pajak atau sales tax yang dipungut oleh perusahaan dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa. Tarifnya dititipkan oleh kantor pajak dikalikan dengan sales atau net sales atau disebut dengan penjualan bersih. Selanjutnya ada utang pajak penghasilan, disebut dengan income tax payable, adalah pajak penghasilan yang berdasarkan penghasilan kena pajak yang belum dibayarkan perusahaan kepada pemerintah karena merupakan kewajiban yang harus dibayar perusahaan dalam 12 bulan ke depan. Perusahaan melaporkan di bagian kewajiban lancar di neraca. Selanjutnya ada liabilitas terkait karyawan. Perusahaan melaporkan sebagai jumlah liabilitas jangka pendek yang harus dibayarkan kepada karyawan untuk gaji atau upah pada akhir periode akuntansi. Hal yang dilaporkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemotongan gaji. Contohnya ada pajak, premi asuransi, tabungan karyawan, dan iuran serikat karyawan. Yang kedua, ada cuti berbayar, dan yang terakhir ada bonus. Oke, baik. Masih melanjuti dari kompensasi karyawan sebagai liabilitas, selanjutnya ada yang namanya cuti berbayar. Apa sih cuti berbayar ini? Cuti berbayar ini adalah apabila karyawan tersebut tidak hadir atau absen dari pekerjaannya, namun karyawan ini tetap akan diberikan gaji dengan sesuai gajinya. Contohnya adalah seperti cuti hamil, terus persalinan, sakit, ataupun liburan. Terus ada nih yang menjadi pertimbangan disebut sebagai cuti berbayar. Itu ada yang namanya hak vested. Hak vested ini adalah imbalan kerja yang telah menjadi hak dari si karyawan. Nih, para pemberi kerja ini atau dalam konteks di sini adalah perusahaan, ini wajib memberikan bayaran kepada karyawan meskipun pekerjaannya telah selesai. Lalu ada hak yang diakumulasi. Hak yang diakumulasi ini adalah apabila karyawan tersebut tidak menggunakan hak cutinya pada periode tersebut, maka karyawan ini berhak untuk menggunakannya pada periode selanjutnya. Lalu ada hak tidak diakumulasikan. Hak tidak diakumulasikan ini akan dianggap hangus apabila si karyawan ini tidak menggunakan hak cutinya pada periode tersebut. Masuk kepada contoh soal. Amutron Inc. mulai beroperasi pada 1 Januari 2011. Perusahaan ini mempekerjakan 10 karyawan dan membayar setiap karyawan sebesar 480 euro per minggu. Karyawan memperoleh hak cuti liburan sebanyak 20 hari yang belum digunakan pada 2011. Lalu pada tahun 2012, karyawan menggunakan cuti liburan, tetapi sekarang mereka masing-masing mendapatkan 540 per minggu. Amutron mengakui akumulasi cuti berimbalan pada 31 Desember 2011 sebagai berikut. Jurnalnya itu adalah salaries and wage expense di debit pada salaries and wage payable di kredit senilai 9.600 euro. Kenapa 9.600? Karena pada 2011 kan karyawan ini per minggunya memperoleh bayaran sebesar 480 euro. Lalu dikalikan dengan banyaknya cuti liburan yang tidak digunakan pada tahun 2011. Sebanyak 20 hari. Kenapa jurnalnya seperti ini?
salaries and wage expense pada salaries and wage payable karena si perusahaan ini tidak membayarkan uangnya kepada si karyawan, jadi dianggap hutang. Dan salaries and wage payable-nya dimasukkan ke dalam kredit. Lalu ketika si perusahaan ini akan membayar pembayaran cuti berimbalan akan dicatat sebagai berikut, yaitu salaries and wage payable di debit, salaries and wage expense di debit pada cash 10.800 nilainya. 10.800 ini diperolehnya dari mana? Dari 540 ini kan pembayaran yang diperoleh karyawan pada tahun 2012 ya. Karena bukan lagi senilai 480, jadi totalnya adalah 540. Dikalikan dengan jumlah hari cuti libur yang tidak digunakan, yaitu 20 hari. Lalu selisih dari hutang ini nantinya akan masukkan kepada salaries and wage expense senilai 1.200. Oke, selanjutnya yaitu adalah program bagi hasil dan bonus. Liabilitas berdasarkan program bagi hasil atau bonus harus diperhitungkan sebagai beban dan bukan termaksud pembagian laba. Karena apa? Karena merupakan hasil dari pelayanan karyawan dan bukan transaksi dengan pemilik. Lalu bonus itu dikatakan sebagai beban operasi apabila dibayarkan atau dibagikan kepada setiap karyawan. Namun akan dikatakan liabilitas lancar apabila bonus tersebut tidak dibayarkan kepada karyawan. Ilustrasi soal selanjutnya adalah Palmer Inc. menunjukkan laba untuk tahun 2011 sebesar 100 US dollar ya ini. Perusahaan akan membayar bonus sebesar 10.700 pada bulan Januari 2012. Lalu pada tanggal 31 Desember, Palmer akan membuat jurnal penyesuaian yang jurnalnya adalah Salaries and Wage Expense pada Salaries and Wage Payable senilai 10.700 US dollar. Lalu ketika Palmer akan membayarkan bonus di Januari 2012, perusahaan akan membuat Salaries and Wage Payable pada cash 10.700 US dollar. Kenapa jurnalnya seperti ini? Karena perusahaan ini mengeluarkan cash, jadi uangnya ini, uang perusahaan ini akan berkurang. Ketika uang berkurang, maka posisinya ada di sebelah kredit. Lalu kan payable-nya ini sudah berkurang ya. Akun normalnya hutang itu kan ada di sisi kredit kan. Selanjutnya masuk ke provisi. Provisi ini adalah liabilitas yang waktu maupun jumlahnya belum pasti atau bisa disebut sebagai liabilitas yang diestimasi. Provisi bisa dilaporkan sebagai liabilitas lancar ataupun tidak lancar, tergantung kepada tanggal pembayaran yang diharapkan. Jenis-jenis umum dari provisi, ada kewajiban yang berkaitan dengan litigasi, jaminan atau garansi produk, restrukturisasi bisnis, maaf di sini ada kesalahan tulis, maksudnya di sini adalah bisnis, dan kerusakan lingkungan. Provisi ini akan dikatakan akan diakui apabila memenuhi ketiga syarat di bawah ini. Yang pertama adalah entitas memiliki kewajiban kini, baik hukum ataupun konstruktif sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, ada kemungkinan besar dalam penyelesaian memerlukan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban. Dan yang ketiga adalah perkiraan entitas yang dapat diandalkan, dapat dibuat untuk jumlah kewajiban.
Apabila ketiga syarat di atas tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan sebagai provisi. Lalu apa sih yang menjadi perbedaan antara provisi dan liabilitas? Provisi memiliki ketidakjelasan yang lebih besar mengenai waktu atau jumlah pengeluaran masa depan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Lalu kita akan masuk ke contoh kasus pengakuan provisi. Di sini ada Santos Company memberikan jaminan kepada pelanggannya terkait penjualan produk elektroniknya. Jaminan tersebut berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penjualan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, kemungkinan atau lebih mungkin daripada tidak akan dapat beberapa klaim atas garansi tersebut. Lalu perusahaan kesimpulannya adalah harus mengakui provisi tersebut. Mengapa? Garansi adalah kewajiban sekarang akibat peristiwa masa lalu. Peristiwa mewajibkan masa lalu apa? Yaitu penjualan produk dengan garansi yang menimbulkan kewajiban hukum. Lalu contoh selanjutnya ada Christian Dior memiliki kebijakan untuk mengembalikan pembelian kepada pelanggan yang tidak puas. Walaupun tidak berkewajiban untuk melakukannya, kebijakan pembuatan pengembalian uang pada umumnya diketahui. Haruskah Christian Dior ini mencatat penyisian untuk pengembalian uang ini? Hasilnya adalah provisi harus diakui sebagai estimasi terbaik. Mengapa? Karena pengembalian uang merupakan kewajiban saat ini sebagai akibat dari masa lalu. Masa lalu di sini adalah penjualan produk. Penjualan ini menimbulkan kewajiban konstruktif toko tersebut akan mengembalikan pembelian. Lalu selanjutnya yang terakhir contoh kasusnya pada tanggal 30 November 2011, anggaplah bahwa seorang karyawan ingin mengajukan tuntutan sebesar 1 juta pound sterling kepada Morrison Groceries. Karena kerusakan yang diderita saat karyawan tersebut mengalami cedera serius di salah satu fasilitas perusahaan. Pengacara Morrison percaya bahwa Morrison tidak akan kalah pada tuntutan hukum, sehingga menempatkan probabilitasnya kurang dari 50%. Haruskah Morrison mengakui penyisihan untuk tuntutan hukum pada tanggal 31 Desember 2011? Kesimpulan yang terjadi adalah tidak perlu untuk mencatatnya sebagai provisi. Karena apa? Meskipun peristiwa mewajibkan masa lalu telah terjadi, yakni cedera yang menyebabkan pengajuan tuntutan hukum, tidak mungkin lebih mungkin daripada tidak bahwa Morrison harus membayar ganti rugi apapun. Jadi Morrison tidak perlu nih mencatat provisinya, karena sesuai dari yang tadi ya, yang sudah disebutkan syarat-syarat provisi ini, bahwasanya kasus yang terakhir ini tidak memenuhi syarat-syarat dikatakan sebagai provisi. Baik, selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya ya, Inderanti. Jenis-jenis umum provisi. Berikut adalah beberapa area umum di mana provisi dapat diakui pada laporan keuangan. Yang pertama ada perkara pengadilan, yang kedua ada garansi, yang ketiga ada premi, yang keempat ada lingkungan, yang kelima ada kontrak memberatkan, yang keenam ada restrukturisasi. Provisi litigasi. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut dalam menentukan apakah akan mencatat liabilitas sehubungan dengan proses pengadilan yang tertunda atau terancam atau kemungkinan klaim dan penilaian akrual. Yang pertama ada periode waktu di mana penyebab utama tindakan terjadi, yang kedua ada probabilitas hasil yang tidak menguntungkan, yang ketiga ada kemampuan untuk membuat estimasi yang wajar mengenai jumlah kerugian. Untuk melaporkan kerugian dan liabilitas dalam laporan keuangan, penyebab proses pengadilan harus terjadi pada atau sebelum tanggal laporan keuangan. Selanjutnya ada provisi garansi.
Garansi atau jaminan produk adalah janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk mengganti kerugian jumlah, kualitas, atau kinerja suatu produk. Garansi dan jaminan menimbulkan biaya masa depan. Biaya tambahan ini terkadang disebut biaya pasca penjualan, seringkali meningkat secara signifikan. Meskipun biaya masa depan tidak terbatas dalam jumlah, tanggal jatuh tempo, dan bahkan pelanggan, pada kebanyakan kasus hal ini kemungkinan timbul liabilitas. Perusahaan menggunakan dua metode dasar akuntansi untuk biaya garansi. Yang pertama ada metode basis kas, yang kedua ada metode akrual. Selanjutnya ada basis kas. Dalam metode basis kas, perusahaan menanggung biaya garansi pada saat terjadinya. Dengan kata lain, penjual atau produsen mengenakan biaya garansi untuk periode di mana biaya ini menyesuaikan dengan garansi. Perusahaan harus menggunakan metode basis kas jika tidak menimbulkan liabilitas garansi pada tahun penjualan karena yang pertama tidak mungkin terjadi liabilitas, yang kedua tidak dapat memperkirakan secara wajar jumlah liabilitas. Selanjutnya ada basis akrual. Dalam metode akrual, perusahaan mengenakan biaya garansi pada beban operasi pada tahun penjualan. Metode akrual adalah metode yang diterima secara umum. Perusahaan harus menggunakannya meskipun garansi merupakan bagian integral dan tidak terpisah dari penjualan dan dipandang sebagai provisi. Pendekatan ini terjadi sebagai pendekatan beban garansi. Selanjutnya ada contoh pendekatan beban garansi. Denson Machinery Company memulai produksi dengan mesin baru pada bulan Juli 2011 dan menjual 100 unit masing-masing seharga $5.000 pada akhir tahun. 31 Desember 2011. Setiap mesin memiliki garansi selama 1 tahun. Denson memperkirakan berdasarkan pengalaman masa lalu penjualan mesin yang serupa, bahwa biaya garansi yang akan terjadi rata-rata sejumlah $200 per unit. Kemudian, sebagai akibat pengganti suku cadang dan servis yang diberikan sesuai dengan garansi mesin, perusahaan menanggung biaya garansi sebesar $4.000 pada tahun 2011 dan $16.000 pada tahun 2012. Yang pertama ada penjualan mesin, masing-masing seharga $5.000 Juli sampai Desember 2011. Jurnalnya ada cash and account receivable pada sales sebesar $500.000 yang diperoleh dari $5.000 dikali 100 mesin sama dengan $500.000. Yang kedua ada pengakuan beban garansi Juli sampai Desember 2011. Warranty expense pada cash supply salaries senilai $4.000. Warranty expense pada warranty liability sebesar $16.000. Laporan posisi keuangan 31 Desember 2011 melaporkan liabilitas garansi sebagai liabilitas jangka pendek sebesar $16.000. Dan laporan laba rugi 2011 melaporkan beban garansi sebesar $20.000. Yang ketiga ada pengakuan biaya garansi yang dikeluarkan pada tahun 2012 atas penjualan mesin 2011. Warranty liability pada cash supply salaries sebesar $16.000. Jika Denson Machinery menerapkan metode basis kas, maka ia melaporkan beban garansi pada tahun 2011 sebesar $4.000. Dan beban garansi pada tahun 2012 sebesar $16.000. Selanjutnya ada pendekatan garansi penjualan. Garansi terkadang dijual secara terpisah dari produk. Misalnya, saat Anda membeli televisi atau DVD player, Anda berhak mendapatkan garansi dari produsen. Anda juga pasti akan ditawarkan sebagai sebuah perpanjangan garansi produk dengan biaya tambahan. Sebagai ilustrasi, Anda membeli mobil baru dari Hanlin Auto sebesar $20.000. Selain garansi reguler pada mobil, perusahaan akan membayar semua perbaikan untuk 36.000 mil atau 3 tahun pertama. Mana yang terdahulu? Anda membeli seharga $600 untuk perpanjangan garansi yang melindungi mobil Anda selama 3 tahun atau 36 mil tambahan. Hanlin Auto mencatat penjualan mobil dengan garansi reguler
dan penjualan perpanjangan garansi pada tanggal 2 Januari 2011 sebagai berikut. Cash sebesar $20.600 pada sales $20.000, accrual warranty income $600. Perusahaan mengakui pendapatan pada akhir tahun keempat menggunakan amortisasi garis lurus sebagai berikut. Accrued warranty income pada warranty income sebesar $200. Oleh karena kontrak perpanjangan garansi hanya dimulai setelah garansi reguler berakhir, Hanlin Auto menangguhkan pengakuan pendapatan sampai tahun keempat. Selanjutnya ada premi dan kupon. Tujuan perusahaan menawarkan premi, penawaran kupon, dan potongan harga untuk merangsang penjualan. Dengan demikian, perusahaan harus mengenakan biaya premi dan kupon untuk dibebankan pada periode penjualan yang didapatkan keuntungan dari program tersebut. Umur manfaatnya belum tentu pada periode di mana perusahaan menawarkan premi. Pada akhir periode akuntansi, banyak penawaran premi yang mungkin masih beredar dan harus ditebus saat disajikan pada periode berikutnya. Untuk mencerminkan liabilitas jangka pendek yang ada dan mengaitkan biaya dengan pendapatan, perusahaan memperkirakan jumlah penawaran premi yang beredar akan ditawarkan pelanggan untuk ditebus. Perusahaan kemudian membebankan biaya penawaran premi ke beban premi. Selanjutnya ada contoh untuk mengilustrasikan pelakuan akuntansi untuk menawarkan premi. Fluffy Cake Mix Company menawarkan kepada pelanggannya mangkuk adonan yang besar dengan menukar 25 sen dan 10 guntingan stiker pada kemasan box tops. Bagi Fluffy Cake Mix Company, biaya per unit mangkuk adalah 75 sen. Dan perusahaan memperkirakan bahwa pelanggan akan menebus 60% dari box tops. Penawaran premi dimulai pada bulan Juni 2011 dan mengakibatkan penjurnalan transaksi di bawah ini. Fluffy Cake Mix Company mencatat pembelian 20.000 mangkuk adonan kue dengan biaya per unit 75 sen adalah sebagai berikut. Dog Ball Supplies pada cash sebesar 15.000 yang diperoleh dari 75 sen dibagi 100 rupiah dikali 20.000 sama dengan 15.000. Selanjutnya ada jurnal untuk mencatat penjualan 300.000 kotak adonan kue seharga 80 sen akan menjadi cash pada sales sebesar 240.000 diperoleh dari 80 sen dibagi 100 rupiah dikali 300.000 sama dengan 240.000. Fluffy mencatat penebusan aktual 60.000 box tops, penerimaan 25 sen pernah 10 box top dan pemberian mangkuk adonan sebagai berikut. Cash 1.500 yang diperoleh dari 60.000 dibagi 10 dikali $0,25. Premi expense sebesar 300 pada Dog Ball Supplies sebesar 4.500 yang diperoleh dari 60.000 dibagi 10 dikali $0,75 sama dengan 4.500. Selanjutnya, Fluffy membuat jurnal penyesuaian akhir periode untuk estimasi liabilitas atas penawaran premi yang masih beredar. Box top sebagai berikut. Premi expense pada liability premi sebesar 6.000. Perhitungan total box tops yang terjual pada tahun 2011 sebesar 300.000. Total perkiraan penebusan 60% sebesar 180.000. Box tops ditebus pada tahun 2011 sebesar 60.000 dikurang dan menghasilkan penjumlahan perkiraan menebus masa depan sebesar 120.000. Perkiraan biaya klaim yang masih beredar sebesar $60.000 yang dihasilkan dari 120.000 dibagi 10 dikali $0,75 dikurang $0,25 yang menghasilkan jumlah $6.000. Laporan posisi keuangan Fluffy Cake Mix
Company pada tanggal 31 Desember 2011 melaporkan persediaan mangkuk adonan sebesar $10.500 sebagai aset lancar dan liabilitas premi sebesar $6.000 sebagai liabilitas jangka pendek. Laporan laba rugi tahun 2011 melaporkan beban premi sebesar $9.000 sebagai bagian dari beban penjualan. Selanjutnya, provisi lingkungan. Saat ini, perkiraan untuk membersihkan lokasi limbah beracun bernilai tidak kecil. Perkiraan biaya untuk membersihkan polusi udara dan mencegah kerusakan lingkungan di masa depan semakin lebih tinggi. Pada banyak industri, konstruksi dan operasi aset berumur panjang melibatkan kewajiban untuk menghentikan aset tersebut. Ketika perusahaan pertambangan membuka tambang, perusahaan tersebut mungkin juga berkomitmen untuk mengembalikan lahan setelah selesai melakukan pertambangan. Begitu pula saat perusahaan minyak mendirikan sebuah peralatan pengeboran lepas pantai. Secara hukum wajib membongkar dan melepaskan peralatan tersebut pada akhir umur manfaatnya. Pengakuan akuntansi liabilitas lingkungan. Seperti profesi lainnya, perusahaan harus mengakui liabilitas lingkungan atau environmental liability ketika memiliki kewajiban hukum sehubungan dengan tidak terpakainya aset jangka panjang dan saat aset dapat diestimasi secara wajar dengan jumlah liabilitas. Peristiwa yang menimbulkan kewajiban. Beberapa contoh kewajiban hukum yang mewajibkan pengakuan atas liabilitas, tetapi tidak terbatas. Di antaranya adalah melakukan decommissioning fasilitas nuklir, membongkar, memulihkan, dan reklamasi properti minyak dan gas bumi, biaya legal, reklamasi, dan pembersihan fasilitas penambangan tertentu, biaya legal, dan biaya penampungan tempat pembuangan akhir. Untuk memperoleh manfaat dari aset jangka panjang ini, perusahaan pada umumnya berkewajiban untuk menanggung biaya yang terkait dengan penghentian penggunaan aset. Apakah perusahaan memperkerjakan pihak lain untuk melakukan kegiatan penghentian atau melakukan kegiatan dengan tenaga kerja dan peralatannya sendiri? Pengukuran. Perusahaan pada awalnya mengukur liabilitas lingkungan dan estimasi terbaik atas biaya masa depan. Perkiraan tersebut harus mencerminkan jumlah yang akan dibayarkan perusahaan di pasar aktif untuk menyelesaikan kewajibannya atau nilai wajar. Pengakuan dan alokasi. Untuk mencatat liabilitas lingkungan, dalam laporan keuangan, perusahaan memasukkan biaya yang terkait dengan liabilitas lingkungan dalam jumlah tercatat, aset jangka panjang yang terkait, dan mencatat liabilitas dalam jumlah yang sama. Berikut ini contoh akuntansi provisi. Untuk mengilustrasikan akuntansi untuk jenis liabilitas lingkungan ini, asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2011, Wilcat Oil Company mendirikan sebuah lokasi eksploitasi minyak di Teluk Meksiko. Wilcat secara hukum diharuskan untuk membongkar dan memindahkan peralatan pada akhir umur manfaatnya yang diperkirakan berusia 5 tahun. Wilcat memperkirakan bahwa pembongkaran dan pemindahan akan menelan biaya $1 juta berdasarkan tingkat diskonto 10%. Nilai wajar liabilitas lingkungan diperkirakan $620.920. $1 juta dikali 0,62092. Wilcat mencatat liabilitas ini sebagai berikut. Pada 1 Januari 2011, platform pengeboran senilai $620.920 pada liabilitas lingkungan senilai $620.920. Nilai ini berasal dari nilai wajar liabilitas lingkungan yang diperkirakan $620.920.
Selama umur aset, Wilkat mengalokasikan biaya perolehan sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus. Wilkat membuat ayat jurnal untuk mencatat beban ini sebagai berikut. 31 Desember 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015. Beban penyusutan 124.184 pada akumulasi penyusutan senilai 124.184. Nilai ini berasal dari nilai wajar liabilitas 620.920 dibagi dengan umur manfaatnya, yaitu 5 tahun, sehingga menjadi 124.184. Selain itu, Wilkat harus mengakru beban bunga setiap periode. Wilkat mencatat beban bunga dan kenaikan terkait liabilitas lingkungan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut. 31 Desember 2011, beban bunga senilai 62.092 pada liabilitas lingkungan senilai 62.092. Nilai tersebut didapat dari perkiraan nilai wajar liabilitas 620.920 dikali diskonto senilai 10%. Pada tanggal 10 Januari 2016, Wilkat menandatangani dengan Reclaimers Inc. untuk membongkar peralatan dengan kontrak sebesar $995.000. Wilkat membuat jurnal untuk mencatat penyelesaian liabilitas sebagai berikut. 10 Januari 2016. Liabilitas lingkungan senilai $1 juta pada keuntungan atas penyelesaian liabilitas lingkungan senilai 5.000 pada kas senilai 995.000. Seperti yang ditunjukkan, sebagai hasil dari pendiskontoan tersebut, Wilkat menanggung dua jenis biaya. Yang pertama, yaitu biaya operasi yang terkait dengan beban penyusutan, dan yang kedua, yaitu biaya keuangan yang terkait dengan bunga. Pencatatan beban bunga sering disebut sebagai unwinding discount, yang mengacu pada fakta bahwa kewajiban tersebut didiskontokan sebagai hasil perhitungan nilai sekarang. Provisi kontrak memberatkan. Kontrak memberatkan adalah kontrak di mana biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomik yang diharapkan akan diterima. Untuk mengilustrasikan situasi lain, anggaplah bahwa Sumart Sports beroperasi secara menguntungkan di pabrik yang telah disewa dan membayar sewa bulanan. Sumart memutuskan untuk memindahkan operasinya ke fasilitas lain. Namun, sewa pada fasilitas lama berlanjut untuk 3 tahun ke depan. Sayangnya, Sumart tidak bisa membatalkan sewa dan tidak akan bisa menyalurkan pabriknya ke pihak lain. Biaya yang diharapkan untuk memenuhi kontrak memberatkan ini adalah 200.000 euro. Dalam hal ini, Sumart membuat jurnal sebagai berikut. Kerugian sewa kontrak senilai 200.000 euro pada liabilitas kontrak sewa senilai 200.000 euro. Biaya yang diharapkan harus mencerminkan biaya neto terendah atas pemutusan kontrak, yaitu yang lebih rendah dari biaya untuk memenuhi kontrak atau kompensasi atau denda yang timbul karena kegagalan untuk memenuhi kontrak. Untuk mengilustrasikan, asumsikan fakta yang sama seperti di atas untuk contoh Sumart dan biaya yang diharapkan untuk memenuhi kontrak adalah 200.000 euro. Namun, Sumart bisa membatalkan sewa dengan membayar denda sebesar 175.000 euro. Dalam hal ini, Sumart harus mencatat liabilitasnya sebesar
175.000 euro. Selanjutnya, provisi restrukturisasi. Akuntansi untuk provisi restrukturisasi atau restructuring masih kontroversial. Ketika perusahaan membuat keputusan untuk merestrukturisasi sebagai dari operasinya, perusahaan memiliki godaan untuk mengenakan biaya sebanyak mungkin terhadap provisi ini. Alasannya, banyak yang percaya bahwa analisis sering mengabaikan biaya, bukan bagian dari operasi yang dilanjutkan, sehingga agar tidak relevan dalam penilai kinerja keseluruhan perusahaan, mengerahkan biaya sebanyak mungkin dalam penyediaan restrukturisasi. Perusahaan harus memberikan penyajian yang lebih optimis mengenai hasil operasi saat ini. Asuransi diri. Liabilitas tidak dicatat untuk risiko umum. Misalnya, kerugian yang mungkin timbul karena kondisi ekonomi yang diperkirakan buruk. Demikian pula, perusahaan tidak mencatat liabilitas untuk risiko masa depan yang lebih spesifik, seperti tunjangan untuk perbaikan. Alasannya, hal-hal tersebut tidak memenuhi definisi liabilitas karena tidak timbul dari transaksi masa lalu. Tetapi hal-hal tersebut berhubungan dengan kejadian masa depan. Terlepas dari namanya asuransi diri atau self-insurance, bukan merupakan meskipun jika perusahaan dapat asuransi, tetapi risiko asumsi. Perusahaan yang mengasumsikan risikonya memperkirakan nilai kerugian sendiri, menempatkan dirinya dalam posisi menanggung beban atau kerugian tinggi. Kerugian tersebut bukan pada saat terjadi. Terdapat sedikit pembenaran teoretis untuk pembentukan merupakan liabilitas karena liabilitas berdasarkan asumsi biaya terhadap beban asuransi. Pengungkapan terkait provisi. Pengungkapan yang terkait dengan provisi sangat luas. Perusahaan harus memberikan rekonsiliasi atau atas saldo awal dan akhir untuk setiap kelas provisi utama. Mengidentifikasi apa yang menyebabkan perubahan selama periode tersebut. Selain itu, provisi harus dijelaskan dan perkiraan waktu dari arus keluar diungkapkan. Juga pengungkapan tentang ketidakpastian terkait dengan arus keluar yang diharapkan serta penggantian yang diharapkan seharusnya diberikan. Selanjutnya, liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena yang pertama ketidakpastian kewajiban, yang kedua kewajiban saat ini yang tidak mungkin dibayar, dan yang ketiga kewajiban lancar yang dapat diestimasi secara andal tidak dapat melaksanakan kewajiban. Terus aset kontingensi, yaitu aset yang mungkin timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya akan menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa masa depan yang tidak pasti di mana peristiwa tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Aset kontingensi umumnya berupa yaitu yang pertama kemungkinan menerima uang dari hadiah, sumbangan, atau bonus. Yang kedua kemungkinan pengembalian dari dana pemerintah dan sengketa pajak. Dan yang terakhir kasus pengadilan tertunda dengan kemungkinan hasil menguntungkan. Aset kontingensi tidak diakui dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu pedoman liabilitas kontingensi. Jika hasilnya pasti, kemungkinannya yaitu 90% atau lebih besar. Perlakuan akuntansinya yaitu dilaporkan sebagai kewajiban atau selisih. Jika hasilnya mungkin atau sangat mungkin, kemungkinannya yaitu 51 sampai dengan 89%. Perlakuan akuntansinya yaitu dilaporkan sebagai kewajiban atau tunjangan.
Jika hasilnya mungkin tapi tidak bisa, maka kemungkinannya 5 sampai dengan 50%. Perlakuan akuntansinya perlu diungkapkan. Dan yang terakhir, jika hasilnya tidak mungkin, maka kemungkinan kurang dari 5%. Perlakuan akuntansinya yaitu tidak perlu diungkapkan. Kemudian aset kontingensi diungkapkan ketika manfaat ekonomi mengalir masuk lebih mungkin terjadi daripada tidak terjadi atau lebih dari 50%. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang latihan 13.1. Bagaimanakah masing-masing item berikut akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Yang A, cuti berbayar yang masih harus dibayar. Cuti berbayar yang harus dibayar biasanya akan dimasukkan ke dalam kewajiban lancar. Kenapa? Karena biasanya waktu pelunasannya itu tidak lebih dari 1 tahun. Yang B, utang pajak penghasilan. Utang pajak penghasilan ya pasti akan dimasukkan ke kewajiban lancar. Karena utang pajak penghasilan periode masa pelunasannya yaitu kurang dari 1 tahun. Yang C, garansi servis untuk penjualan peralatan. Garansi servis untuk penjualan peralatan bisa dimasukkan ke dalam kewajiban lancar atau kewajiban tidak lancar, tergantung pada jangka waktu garansi yang diberikan. Yang D, utang pajak jaminan sosial. Utang pajak jaminan sosial biasanya akan dimasukkan ke dalam kewajiban lancar. Yang E, klaim cedera pribadi tertunda. Klaim cedera pribadi tertunda biasanya akan dimasukkan ke dalam catatan kaki. Jadi dia tidak akan dimasukkan ke dalam kewajiban lancar ataupun kewajiban tidak lancar. Yang F, bonus yang belum dibayarkan kepada karyawan. Nah, bonus yang belum dibayarkan biasanya masa pelunasannya itu kurang dari 1 tahun, maka itu dapat dimasukkan ke dalam kewajiban lancar. Yang G, deposito yang diterima dari pelanggan untuk menjamin pelaksanaan kontrak. Deposito yang diterima dari pelanggan untuk menjamin pelaksanaan kontrak bisa dimasukkan ke dalam kewajiban lancar atau tidak lancar tergantung waktu yang terlibat. Yang H, utang pajak penjualan. Utang pajak penjualan pasti akan dimasukkan ke dalam kewajiban lancar. Yang I, sertifikat hadiah yang dijual kepada pelanggan tapi belum ditebus. Nah, itu pasti bakal dimasukkan ke dalam kewajiban lancar. C, penawaran premi yang masih beredar. Penawaran premi yang masih beredar biasanya akan dimasukkan ke dalam kewajiban lancar. Utang usaha. Utang usaha pasti akan dimasukkan ke dalam kewajiban lancar. Yang L, pemotongan gaji pegawai yang belum terkirim akan dimasukkan ke dalam kewajiban lancar. Yang M, bagian lancar dari utang jangka panjang yang akan dibayar dari aset lancar. Nah, biasanya kalau misalnya utang jangka panjang yang akan jatuh tempo terus dibayar dengan aset lancar, maka akan dimasukkan ke dalam kewajiban lancar. N, dividen tunai diumumkan tapi belum dibayar, biasanya akan dimasukkan di kewajiban lancar. Nah, O, tunggakan dividen saham preferred. Nah, tunggakan dividen saham preferred itu dia tidak akan dimasukkan ke dalam kewajiban lancar atau tidak lancar, melainkan dia akan dimasukkan dalam catatan kaki karena untuk pembayaran dividen saham preferred itu dia tidak akan jadikan hutang karena saham preferred itu saham istimewa, tidak seperti saham-saham yang biasa, maka dia punya hak istimewa atas perusahaan tersebut. Yang P, pinjaman dari pegawai, ya kan? Biasanya itu pinjaman dari pegawai disajikan terpisah dalam bagian kewajiban lancar atau tidak lancar. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan latihan soal 13.2. Di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu.
Berikut adalah beberapa transaksi tahun 2010 dari Darby Corporation. Pada tanggal 1 September, Darby membeli persediaan dari Orion Company seharga 50.000 US dollar. Darby mencatat pembelian bruto dan menggunakan sistem persediaan periodik. Transaksi yang kedua, pada tanggal 1 Oktober, menerbitkan wesel bayar sebesar 50.000 dengan jangka waktu 12 bulan dengan suku bunga 8% kepada Orion untuk pembayaran hutang. Lalu transaksi yang ketiga pada tanggal 1 Oktober, meminjam uang sebesar 75.000 dari Shore Bank dengan menandatangani wesel bayar dengan jangka waktu 12 bulan tanpa bunga sebesar 81.000 US dollar. Di sini kita diminta untuk yang pertama buatlah jurnal untuk transaksi. Yang B kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember. Yang C kita diminta untuk hitunglah total liabilitas neto yang harus dilaporkan pada laporan posisi keuangan 31 Desember untuk wesel bayar dengan bunga dan wesel bayar tanpa bunga. Baik, kita di sini akan membahas transaksi pertama, yaitu pada tanggal 1 September, membeli persediaan dari Orion Company. Darby Corporation ini membeli persediaan kepada Orion Company senilai 50.000 US dollar. Lalu Darby ini mencatat pembelian bruto dan menggunakan sistem persediaan periodik. Lalu apa jurnal yang harus kita tuliskan? Jurnal yang kita tuliskan harus adalah purchase, di sisi debit, lalu di sisi kreditnya ada account payable. Mengapa purchase yang dituliskan di sini bukan account persediaan barang dagang atau merchandise inventory? Karena di soal yang tadi sudah dijelaskan bahwa Darby menggunakan sistem pencatatannya periodik, bukan perpetual. Sehingga jurnalnya akan purchase pada account payable senilai 50.000. Lalu yang kedua, pada tanggal 1 Oktober menerbitkan wesel bayar sebesar 50.000 dengan jangka waktu 12 bulan, suku bunga 8% kepada Orion untuk pembayaran hutang. Apa yang akan digunakan jurnalnya untuk transaksi ini? Transaksi ini akan menuliskan jurnalnya itu adalah account payable senilai 50.000 karena hutang kita bertambah ya 50.000 US dollar. Lalu di sisi sebelah kreditnya karena dia dengan menerbitkan wesel bayar ada yang namanya notes payable di sisi kreditnya yaitu senilai 50.000 US dollar. Lalu transaksi terakhir 1 Oktober, si Darby Corporation ini meminjam uang nih sebesar 75.000 kepada bank. Berarti di sini posisinya Darby Corporation ini kasnya dia bertambah 75.000, otomatis utangnya dia akan bertambah juga. Namun di sini si Darby Corporation ini menandatangani wesel bayar, sehingga nanti jurnal yang muncul akan cash bertambah di sisi debit sebesar 75.000 US dollar dan notes payable di sebelah kredit senilai 75.000 US dollar. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagian B ya. Kita di sini diminta untuk membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember. Transaksi yang pertama kita akan menjurnalnya dengan interest expense pada interest payable senilai 1.000 US dollar. Dari mana 1.000 US dollar ini kita peroleh? Kita perolehnya adalah dari transaksi 1 Oktober ini ya.
Dari transaksi 1 Oktober ini kan ada transaksi senilai 50.000 US dollar. Sebentar, saya akan hapus ini dulu. Oke. Ada transaksi senilai 50.000 US dollar. Nah, di sini kita mengalihkan 50.000 US dollar ini dengan suku bunga 8%. Suku bunga 8%, 50.000 kita kalikan dengan suku bunga 8%, lalu kita kalikan dengan jangka waktu yang terjadi ya. Kan di sini berarti kita hitungnya dari bulan Oktober, November, Desember. Baru terjadi 3 bulan ya, karena dihitung dari Oktober. Sehingga ditulis perhitungannya adalah 50.000 dikali 8% dikali 3/12, di mana tadi 3 tersebut dihitung dari bulan Oktober, November, Desember. Lalu akan diperoleh senilai 1.000 US dollar. Lalu selanjutnya, kita akan jurnal penyesuaian yang transaksi 1 Oktober ini, transaksi terakhir ini ya. Di sini kita akan menjurnalnya dengan interest expense pada notes payable senilai 1.500. Dari mana angka 1.500 ini kita peroleh? Angka 1.500 US dollar ini kita peroleh dari 81.000. 81.000 ini kita kurangi dengan 75.000 utang yang tadi dipinjam itu ya, 75.000 kita kurangi. Nanti hasil dari pengurangan ini, nilai ini adalah diperoleh 6.000 US dollar. Angka 6.000 US dollar ini yang akan kita jadikan sebagai penyesuaian di jurnal ini. Jadinya jurnalnya adalah interest expense pada notes payable. Dan diperoleh dari 6.000 dikali 3/12, karena lagi-lagi yang tadi transaksi ini terjadi pada bulan Oktober dan sedangkan penyesuaian itu terjadi setiap 31 Desember. Jadi terhitung dari Oktober, November, Desember, baru 3 bulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan latihan 13 bagian 2 yang C. Wesel bayar dengan bunga. Pada tanggal 1 Oktober, account payable pada notes payable sebesar 50.000 dolar. Pada tanggal 31 Desember, interest expense pada interest payable sebesar 1.000 dolar. Yang diperoleh dari 3 bulan dibagi 12 bulan, dikali 8% dikali 50.000 dolar. Yang menghasilkan 1.000 dolar. Wesel dilunasi 1 September. Notes payable sebesar 50.000 dolar, interest payable sebesar 1.000 dolar, pada cash sebesar 51.000 dolar. Selanjutnya bagian B, wesel bayar tanpa bunga. Pada tanggal 1 Oktober, account payable pada notes payable sebesar 75.000 dolar. Pada tanggal 31 Desember, interest expense pada interest payable sebesar 1.500.000 dolar. Yang diperoleh dari 3 bulan dibagi 12 bulan, dikali 81.000 dikurang 75.000 dolar. Yang menghasilkan nilai sebesar 1.500 dolar. Wesel dilunasi 1 September, notes payable sebesar 75.000 dolar, interest payable sebesar 1.500 dolar, pada cash sebesar 76.500 dolar. Contoh soalnya yaitu yang pertama, pada saat tanggal 5 Desember, toko tersebut menerima 500 dari The Jackson Players sebagai deposito yang akan dikembalikan setelah furnitur tertentu yang akan digunakan dalam produksi dikembalikan pada tanggal 15 Januari, yaitu jurnalnya cash dengan 500 dan returnable deposit atau liability 500. Dan yang kedua, soal kedua yaitu selama bulan Desember, penjualan tunai mencapai 798.000 yang meliputi pajak penjualan 5% yang harus dibayarkan otoritas pada negara pada tanggal 15 bulan berikutnya.
akun jurnalnya yaitu cash debit 798.000 dan sales di kredit 760.000 dan sales tax payable di kredit 38.000. 38.000 didapat dari cash dikurang dengan sales, yaitu 38.000. Kemudian soal nomor 3, pada tanggal 10 Desember, toko membeli 3 truk pengangkut seharga 120.000. Secara tunai, truk tersebut dibeli saat tarif pajak penjualan yang berlaku sebesar 5%, yaitu akunnya truk dengan harga 126.000 di debit dan cash 126.000 di kredit. Kemudian nomor 4, toko menentukan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengembalikan area di sekitar salah satu toko tempat parkir tokonya saat itu ditutup dalam 2 tahun sebesar 100.000. Sud memperkirakan nilai wajar kewajiban pada tanggal 31 Desember adalah 84.000. Diminta buatlah seluruh ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi, yaitu ayat jurnalnya parking lot sebesar 84.000 di debit dan environmental liability pada kredit sebesar 84.000. Ini adalah jawaban dari soal latihan penyesuaian liabilitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.